Video dokumentasi testing Mobo Acer E5 473G dengan prosesor Intel Core i7 Dual VGA untuk pengemasan tanggal 22 April 2025. Oke, Mobo kita set dengan perangkat lengkap, ada touchpad, speaker, SSD, boot USB dan audio, CDRW, jack DC untuk charging, baterai, flexible LED, heatsink fan, RAM 2 keping DDR3L dengan flexible LED dan kamera. Untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Jangan lupa untuk switch baterai kita on kan dulu. Oke, untuk menyalakan Mobo dengan metode tanpa keyboard seperti ini, kita jamming di bagian port keyboard pin 12 sebelah kiri. Oke, Mobo nyala, Mobo booting, Mobo running, SSD terbaca. Sebelum masuk ke dalam Windows, kita cek untuk penampakan mainboardnya dulu. Untuk mainboardnya masih clean, belum ada tanda atau bercak dipanasin ataupun di servis. Untuk kode seri Mobo. Oke, Mobo sudah booting, Mobo sudah berhasil masuk ke dalam Windows. Ya, Mobo berhasil masuk ke dalam Windows. Untuk tes pertama, untuk tes navigasi fungsional touchpad. Ya, touchpad jalan, kursor jalan. Oke, untuk kemudian kita selama pengetesan video, kita tes charging juga. Kita cek persentase baterai. Baterai di 99%. Oke, kita coba untuk colokan cas. DC terpasang, indikator cas nyala, notifikasi cas masuk, LED warna merah. Oke, kita tutup dulu. Kemudian kita cek spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXDIAC. Oke, untuk spesifikasi sistem modelnya dia disable. Untuk sistem manufakturnya Acer dengan prosesor Intel Core i7 5500U dengan memori terinstall 4GB DDR3L. Dengan display adaptor utama ada Intel HD Graphics 5500, dual VGA-nya ada Nvidia GeForce 940M. Sound input speaker 3 Realtek Division Audio dan pattern input ada mouse, keyboard dan HIDI-to-C device. Oke, untuk spesifikasi cukup, kita tutup. Kita cek display adaptor dengan buka display setting. Kita adjust untuk display adaptor utama, tes display adaptor oke. Kemudian kita tes untuk fungsional port HDMI. Untuk tes fungsional port HDMI kita testing menggunakan dual screen monitor. Kita pasangkan dulu untuk port HDMI-nya. Port HDMI terpasang, dual screen on, tes display adaptor oke. Kita eject. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional speaker. Oke, bentar. Kita ganti navigasi dulu. Mungkin flexible touchpad-nya lepas karena kita cuman pin seperti ini. Sekalian tes untuk port USB secondary sebelah kanan. Oke, pasangkan dulu untuk eksternalnya. Oke, setengah terpasang. Ya. Oke, kita tutup. Kemudian kita testing untuk fungsional audio atau speaker. Untuk fungsional audio atau speaker kita tes menggunakan audio dari video. Kita putar dulu untuk speakernya.
Ya, speaker bunyi, kita adjust untuk volumenya. Tes audio oke, tes speaker oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya, kita testing untuk fungsional WiFi card, bisa nangkep jaringan atau tidak. Kita coba tes di setting WiFi. Jaringan WiFi terdeteksi, kita coba untuk konekkan, kita masukkan menggunakan password internal. Kita enter. Tes jaringan oke, tes WiFi oke, WiFi bisa terkoneksi. Tes WiFi card oke, kita tutup. Kita coba untuk tes browsing menggunakan aplikasi Google Chrome. Kita searching YouTube. Kita move ke gambar. Tes jaringan oke, tes browsing oke, tes WiFi card oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional fleksibel LCD. Untuk LCD sudah nyala. Kita coba untuk tes fungsional kamera atau webcam. Kita buka lewat start, pilih kamera. Untuk kameranya. Indikator kamera nyala. Tes kamera oke. Tes fungsional kamera oke. Ya, untuk fungsional fleksibel LCD oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional port USB. Untuk port USB secondary sudah kita gunakan untuk mouse. Kemudian tes fungsional CD-RW dan port USB sebelah kanan utama di mainboard. Untuk tes fungsional hardware kita buka lewat File Explorer. Kita pilih disk PC. CD-RW terdeteksi. Kita coba eject CD-RW lewat File Explorer. CD-RW keluar. Fungsional CD-RW oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional port USB. Untuk fungsional port USB kita menggunakan hard disk eksternal atau flash disk juga bisa. Oke, kita pasangkan dulu untuk port USB 1. Port USB 1 oke, USB terbaca, kita eject. Port USB kedua. Port USB kedua juga oke, kita eject. Tes output USB utama di mainboard oke, tes CD-RW oke. Kita tutup semua aplikasi, kita cek untuk persentase baterai, tes charging. Baterai naik di 100% full charging, tes charging oke, kita lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai tanpa ada arus dari plug DC. Tes charging oke, tes fungsional baterai oke, kita refresh dulu, kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, Mobo Acer E5473G dengan prosesor Intel Core i7 Dual VGA tertes oke. Mobo siap kirim.